Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sebelumnya. Untuk di video kali ini aku membahas tentang berapa umur yang ideal untuk proses ke Korea Selatan. Kita bahas di video ini. Jadi ada pertanyaan, Mas, berapa sih umur yang pas untuk bisa bekerja ke Korea Selatan? Nah, ini simak videonya, kita bahas dari umur berapa yang ideal untuk proses ke Korea Selatan. Nantinya kan umur kita sekian, sampai setelah kita finish itu sekian, kan harus kita planning baik-baik, teman-teman. Nah, ini kita bahas umur yang ideal untuk proses berangkat ke Korea, teman-teman. Kita simak videonya sebagai berikut. Jadi gini teman-teman, untuk proses ke Korea itu minimal umur kita adalah 18 tahun dan maksimal umur kita adalah 38 tahun. Jadi teman-teman yang masih muda atau masih habis lulus SMK, SMA itu bisa ke Korea Selatan, teman-teman. Bisa bekerja di sini. Ijazah minimal SMP, teman-teman. Kalau proses ke Korea Selatan itu. Jadi untuk saran saya itu begini, teman-teman. Kita berangkat ke Korea itu posisi umur 18 tahun, 19 tahun itu ideal, teman-teman. Nantinya kontrak kerja yang pertama itu kan 3 tahun di Korea. Yang kedua itu 1 tahun 10 bulan. Nah, semisal kita finish kontrak yang pertama 3 tahun, kita berangkat umur 18, itu setelah kita sampai di Korea itu umur baru 21, teman-teman. Sama kayak bisa berangkat di Korea juga sama seperti itu, teman-teman. Jadi saya berangkat ke Korea itu umur masih 19 tahun. Nah, nyampainya 3 tahun itu saya berumur 21 tahun, teman-teman. Nanti setelah 3 tahun kita bisa cuti dulu, misal cuti nikah lah, atau cuti mau ketemu orang tua. Nah, selama 3 tahun ini kita sudah bisa bikin rumah, teman-teman. Bisa beli tanah atau sawah itu bisa. Nanti yang kontrak kedua yang 1 tahun 10 bulan itu kita bisa buat tabungan atau kita buat usaha, teman-teman. Misal teman-teman mau usaha sapi atau ayam atau dan sebagainya, atau gimana ya, kayak jenis makanan dan sebagainya itu bisa, teman-teman. Yang 1 tahun 10 bulan. Ya nanti kok semisal, Mas kan mepet loh 5 tahun cuma dapat usaha sama rumah, sawah, dan ya kita bisa nikah. Nah, terus untuk modal tabing kita untuk hidup yang selanjutnya itu gimana? Jadi gini, teman-teman. Semisal teman-teman 5 tahun kok masih kurang, itu bisa nambah lagi, re-entry atau ganti visa E7 sekarang mudah, teman-teman. Jadi jangan bingung. Jadi gini, teman-teman, di media saya itu ada yang bertanya gini, Mas, aku kan umur masih 17 tahun dan aku masih kelas 3 SMK. Kalau semisal Mas belajar otodidak sendiri itu gimana, Mas? Terus ada pertanyaan lagi gini, Mas, aku baru lulus SMK, umurku masih 18 tahun. Bagusnya aku sekolah di LPK atau belajar otodidak dulu, Mas? Mau kerja dulu atau gimana, Mas? Bagusnya dan baiknya gimana? Nah, ini kita bahas, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah di SMK tapi masih kelas 3, itu kan otomatis siang hari kan kita nggak ada kegiatan, teman-teman, setelah pulang sekolah. Nah, teman-teman misalnya pulang sekolah bisa belajar otodidak juga bisa. Nah, selebihnya gini, teman-teman. Semisal nih teman-teman ada waktu luangnya banyak atau gini ya, orang mampu lah, misalnya ada uang, daripada teman-teman belajar otodidak, otomatis teman-teman mending saya sarankan untuk mengikuti belajar di LPK, teman-teman. Jadi teman-teman paginya teman-teman itu bisa sekolah, nah siangnya teman-teman bisa belajar di LPK. Nah, kok bisa gitu, Mas? Gini, untuk belajar bahasa Korea itu nggak butuh waktu lama, teman-teman. Cukup 4 jam atau 3 jam itu udah cukup di LPK, soalnya itu udah pusing banget, itu udah kepala udah menguap, teman-teman. 3-4 jam. Ya, semisal itu teman-teman yang punya dana atau punya uang, ya lebih baik saya sarankan untuk mencari LPK terdekat. Kan masih sekolah, Mas, tidak apa-apa, teman-teman. Ketika teman-teman masih sekolah atau sekolah SMK kelas 3 itu kan nantinya teman-teman kan akan beranjak ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, semisal teman-teman nggak ada rencana untuk atau kuliah atau mau menjadi PNS, TNI atau Polri dan sebagainya, ya lebih baik teman-teman langsung fokuskan, bila niat untuk ke Korea, fokuskan untuk belajar di LPK. Nah, itu teman-teman yang punya dana. Nah, semisal teman-teman kok, Mas, aku nggak punya dana, ini gimana ceritanya?
solusinya biar aku bisa ke Korea, tapi dananya minim mas. Jadi gini teman-teman bisa cari LPK yang ada dana talangannya. Nah semisal kok mas, nah kan nanti kalau misal pas aku pada saat ujian umurku belum 18 tahun gimana mas? Jadi tak jelasin dikit teman-teman. Untuk proses ke Korea itu minimal umur itu 18 tahun. Nah semisal nih sampai masih SMK kan otomatis umur ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun. Nah ini masnya ini yang bertanya kepada saya ini masih umur 17 tahun. Jadi ketika nanti masih umurnya gimana ya teman-teman, umurnya masih kurang dari 18 tahun pas saat menghadapi ujian IPS Topik itu tidak apa-apa teman-teman, bisa mengikuti ujian IPS Topik yang tahun depannya lagi. Dengan catatan teman-teman sudah menguasai buku jilid 1 dan jilid 2 teman-teman. Nah itu bagusnya teman-teman belajar lebih dahulu, ya itu bagusnya, nilai plusnya itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika masuk ujian IPS Topik yang tahun berikutnya teman-teman sudah menguasai semua materi dari jilid 1 dan jilid 2 itu sudah masuk. Ataupun teman-teman ketika mengikuti proses belajar nanti di tahun berikutnya teman-teman sudah menguasai materi semuanya. Jadi enaknya gitu teman-teman. Nah misal mas aku nggak punya dana, nah ini gimana mas solusinya? Soalnya aku mau belajar dulu bahasa Korea, nanti ketika sudah lulus kan otomatis aku mau belajar lagi di LPK. Nah ini kalau mau ke LPK langsung kan nggak punya dana mas. Oh kita masih sekolah, mau bayar sekolah aja susah. Nah caranya gini teman-teman bisa pesen buku jilid 1 dan jilid 2 itu, beli sekalian yang ada DVD-nya itu murah. Kemarin tak cek itu di di toko online itu nggak nyampe 100.000 sama DVD-nya, cuman 80.000-an nggak salah. Nah teman-teman bisa beli di sana. Ya teman-teman bisa belajar tentang Korea, tentang cara bahasa Korea, kosakata dan sebagainya di buku itu teman-teman. Jadi itu mempermudah kita dalam proses belajar ya. Toh harganya juga murah. Nah misal kok teman-teman bingung mas, udah beli bukunya tapi nggak bisa belajarnya gimana? Nah fungsinya media sosial ini kan banyak, di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada kan, teman-teman bisa belajar. Atau gini ya, untuk menghafal huruf-huruf Hangul itu kan di media YouTube juga banyak toh, yang namanya huruf ini bacanya apa, huruf ini bacanya apa kan dijelasin banyak di YouTube. Nanti next video tak jelasin kalau saya udah beli laptop teman-teman, tak jelasin huruf-huruf Hangul di Korea ini seperti ini, terus kosakata ini artinya nanti tak bahas per bab setelah saya beli laptop teman-teman. Soalnya mau beli laptop males soalnya subscribe-nya masih dikit, nanggung, nanti kalau udah banyak tak belian laptop. Nah terus untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua teman-teman, mas umurku udah 18 tahun baru lulus SMK, ini aku mau belajar bahasa Korea mas, tapi aku nggak punya dana gimana? Ya sama jawabannya kayak yang pertama tadi, teman-teman bisa belajar otodidak, bisa lanjut proses ke LPK juga bisa. Jadi teman-teman misal nggak ada biaya proses ke Korea itu sebenarnya biaya itu ke Korea tidak jadi masalah teman-teman. Cuman gini, setiap LPK itu kadang ada yang punya dana talangan, ada yang tidak punya dana talangan. Jadi misal teman-teman pengen cari LPK yang bagus itu cari yang ada dana talangannya. Jadi teman-teman misal nggak punya uang atau dananya kurang, teman-teman bisa minjem di LPK tersebut. Tinggal teman-teman ngomong aja, aku nggak punya dana, semisal pakai dana talangan bisa nggak? Jadi proses ke Korea itu nggak ribet teman-teman, juga nggak makan biaya banyak. Proses ke Korea itu paling nggak nyampe 40 jutaan, toh itu ringan. Nanti gimana ya, setelah kita lulus tes IPS Topik itu teman-teman, semisal kita mau berangkat itu banyak bank yang nawarin kita untuk meminjami uang untuk kita tuh proses berangkat ke Korea itu banyak. Toh sertifikat belajar bahasa Korea itu bisa digadekan ke bank teman-teman, jadi bisa jadi uang. Singkat cerita tak bagiin pengalamanku dulu ya. Aku pengalaman dulu juga tidak punya apa-apa teman. Aku belajar bahasa Korea juga tidak punya uang. Aku punya tabungan dikit doang untuk bayar biaya pendidikan lah. Itu dulu aku 2018 itu cuma 2 juta biaya pendidikan pertama.
Nah selanjutnya aku ngomong, karena di LPK itu ada dana talangannya, aku minta dana talangan dulu. Nah pas waktu temponya, waktu prelim aku itu gini, pihak LPK-nya itu nyerah karena yang berangkat banyak, uangnya nggak ada lah, otomatis aku ya bingung, orang udah mau berangkat uangnya nggak ada, ini gimana. Singkat cerita ya saya punya sertifikat tanah rumah teman-teman. Nah itu tak gadekan di bank ya, alhamdulillah uangnya cair. Dan perlu teman-teman ketahui, semisal kita punya utang di bank itu 40 juta buat biaya kita berangkat di sini, kita menggantinya uang itu selama 3 bulan. Di Korea itu uang 40 juta itu sudah tergantikan teman-teman, jadi tidak perlu waktu lama untuk menggantikan uang 40 juta itu, nggak nyampe setahun 2 tahun, enggak sampai 3 bulan 4 bulan itu udah cukup teman-teman. Soalnya UMR di Korea itu cuma 2 juta won. 2 juta won ini potongan 500 ribuan, buat makan 500 ribuan, sisa 1 juta won. 1 juta won itu kalau dirupiahkan 11 juta. Semisal kita punya utang 40 juta kan tinggal 4 bulan teman-teman, kelar. Itu kita sudah bisa makan, juga sudah bisa kirim rumah. Nah, itu teman-teman, jadi tidak usah bingung masalah biaya ke Korea. Jangan jadikan masalah, yang penting gini, untuk proses belajar bahasa Korea itu yang penting kita niat dari hati kita untuk bisa berangkat ke Korea. Jadi singkat cerita itu teman-teman, misal teman-teman masih kan tadi yang bertanya kepada saya itu kan umurnya masih 17 tahun ya, saya sarankan ya seperti itu. Semisal tidak belajar otodidak ya belajar di LPK setelah pulang sekolah. Terus masalah yang habis lulus SMK umur masih 18 tahun itu bingung mau kerja atau mau proses berangkat ke Korea atau proses belajar bahasa Korea, tak saranin mending belajar bahasa Korea. Soalnya gini, misal teman-teman tidak punya cita-cita sebagai PNS atau dan sebagainya, itu mending langsung proses belajar bahasa Korea atau bahasa Jepang, itu udah simpel banget. Soalnya gini, semisal teman-teman bisa berangkat ke Jepang atau ke Korea selama 3 tahun sampai 5 tahun, itu teman-teman sudah bisa punya rumah, usaha, dan modal. Jadi gitu teman-teman ya, singkat cerita, tidak bisa cerita panjang, sekian video ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan yang tidak enak di hati teman-teman. Ya tak doain yang nonton video ini teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dan juga subscribe video saya. Jadi tak doain untuk teman-teman yang lagi proses belajar bahasa Korea lancar, tidak ada halangan. Terus yang lagi tes, semangat tesnya, jangan sampai ada yang salah. Tak doain bener semua. Itu sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selebihnya atau kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Soalnya aku tidak pandai ngomong dan tidak pandai berbicara. Ya sebisa mungkin aku memberi motivasi kepada anak-anak muda zaman sekarang. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semua.